puji dan kita sembah. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kembali kita menikmati pribadi Tuhan lewat pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Saat ini sama-sama kita melihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 63 ayatnya yang keempat. Saudara, kita akan baca ayat ini bersama-sama dalam Mazmur pasal 63 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda.
Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Saudara, padang gurun ini selalu identik dengan tempat yang tidak mengenakan. Padang gurun adalah satu tempat di mana orang yang berjalan di padang gurun itu akan kehausan, akan kelelahan. Tetapi pemazmur atau Daud di sini berkata bahwa dia memiliki satu kerinduan kepada Allah. Saya berikan tema tentang mujizat di padang gurun. Berarti Daud saat dia berada di padang gurun Yehuda, di sini dia melihat bahwa kekuatan yang dia terima itu luar biasa. Apa yang membuat Daud ini tetap kuat? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Di sini Daud melekat dan bergantung kepada Allah. Hal ini yang membuat Daud kuat saat dia ada di padang gurun. Melekat dan bergantung kepada Allah. Miliki suatu pengertian yang dalam akan dia bahwa hanya Allah yang mampu mendatangkan air itu. Hanya Allah yang mampu mendatangkan mana bagi kita. Apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Mungkin saudaraku di pagi hari ini sebelum saudara melakukan aktivitas saudara. Saudara berkata, aku harus melunasi begitu banyak hal. Dan keadaan sekarang ini sepertinya tidak mungkin. Mungkin saudara berkata, aku berada di padang gurun. Tapi seperti Daud, dia tetap kuat. Karena apa? Dia melekat dan bergantung kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, padang gurun membuat kita sampai ke level haus. Jangan sampai justru padang gurun membuat kita mundur. Tapi padang gurun ini ketika kita haus, kita berseru kepada Tuhan mencari sumber air itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ayat 2 tadi dikatakan bahwa mencari Engkau. Mencari. Kalau cari itu saudaraku, gak dapat air, gak dapat sesuatu yang menghilangkan rasa haus. Tidak mungkin dia mencari hal yang lain. Dia akan berusaha sampai mendapatkan air itu. Miliki kerinduan. Rasa haus akan Tuhan. Seperti Daud berkata. Bahwa dia memiliki satu kerinduan rasa haus akan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak saudara sekalian. Jangan sampai kita hanya merasa butuh akan Tuhan. Tapi kita harus benar-benar rindu akan Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Kalau kita butuh, hanya sekedar butuh saudaraku. Berarti yang kita butuhkan itu adalah kesembuhan. Yang kita butuhkan itu adalah pelunasan hutang. Yang kita butuh itu adalah damai sejahtera untuk keluarga dan lain sebagainya. Tapi pada pagi hari ini saudaraku, kita belajar tentang kerinduan, tentang rindu. Rindu itu berarti walaupun tidak dilakukan apa-apa, Allah tidak melakukan apa-apa kepada kita. Yang penting ketemu Dia.
ketemu Tuhan, maka rasa haus itu terpuaskan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melekat dan bergantung kepada Allah. Ini adalah kunci utama bagi kita untuk kita kuat di padang gurun hidup ini. Karena keadaan sekarang ini, saudara, sepertinya tidak menjanjikan sesuatu yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan hidup kita sepertinya lebih baik. Tapi kalau kita melekat dan bergantung kepada Allah, maka kita akan melihat Allah menolong kita dengan ajaib. Yang kedua, mengapa Daud tetap kuat di padang gurun, saudaraku? Kita lihat pada ayatnya yang keempat. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud memegahkan Tuhan walaupun dia berada di padang gurun saat itu. Saat-saat yang tidak mengenakan dia alami, tapi dia memegahkan Tuhan, bukan memegahkan masalah. Ini adalah kunci utama. Apa yang saudara alami hari-hari ini, biarlah kita selalu memuji Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan, maka mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Saudaraku, dimanapun saudara berada saat ini, milikilah suatu kekuatan yang daripada Tuhan, yaitu memegahkan Dia. Megahkan Tuhan, bukan memegahkan masalah. Jangan berhenti atau mundur. Jangan sampai kita berkata bahwa masalahku lebih besar. Masalah yang aku hadapi ini besar. Saudara, ketika kita berkata seperti itu, berarti kita sedang menghadirkan masalah itu ada di depan mata kita. Sehingga mungkin masalah itu hanya selebar 2 jari ini, saudara. Tetapi dia menutup bahwa Allah sesungguhnya lebih besar dari pandangan iman kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita selalu memegahkan masalah atau mengkedepankan masalah. Tapi biarlah kita selalu memegahkan Tuhan. Amin. Kita memegahkan Dia sebab Dia ada untuk kita. Dimanapun saudara berada, apapun yang saudara alami hari-hari ini, percayalah bahwa kita punya Tuhan yang siap hadir ketika engkau memiliki satu kerinduan. Maka kita percaya bahwa ada mujizat ketika kita bergantung kepada Allah. Ketika kita memegahkan Tuhan. Walaupun kita ada di padang gurun, saudara. Tetapi percayalah bahwa kita akan tetap kuat ketika kita bergantung kepada Allah, melekat kepada Allah, saudaraku, dan kita memegahkan Tuhan, bukan memegahkan masalah. Kita berdoa. Saat ini Tuhan Yesus, Engkau melihat umat-Mu saat ini yang berada di rumah atau dimanapun mereka berada. Apa yang mereka hadapi saat ini, Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Dan Engkau peduli dengan apa yang mereka hadapi. Oleh sebab itu saat ini, tangan kasih Allah menjamah. Tangan kasih Allah memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Engkau berikan kekuatan yang baru. Mungkin saat ini mereka berada di padang gurun hidup mereka. Sepertinya tidak ada tenaga lagi untuk mereka bangkit Tuhan. Tapi ketika pengertian akan Allah, melekat dan bergantung kepada Allah, dan selalu memegahkan Tuhan daripada masalah, maka kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami semua umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemenangan Engkau berikan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah turun dalam kehidupan anak-anakmu di hari ini, dalam melaksanakan aktivitas di hari ini, di dalam nama Yesus, berkat Allah menyertai umatmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.